Nona, izinkan saya menyembuhkan kakimu dengan ramuan ini. Dengan izin Tuhan, kakimu akan sembuh. Lu, kalau kamu bisa sembuhkan kakiku, aku rela dan ikhlas menjadi istrimu. Di depan sebuah rumah sakit, seorang wanita muda duduk di kursi roda sejak belasan tahun. Di belakangnya berdiri ayahnya, seorang pria paruh baya yang senantiasa menemani anaknya yang lumpuh. Namun tiba-tiba datang seorang pria sederhana membawa botol berisi ramuan warisan leluhurnya. Sang pria tersebut mengaku bisa menyembuhkan kaki wanita lumpuh tersebut dengan ramuannya itu. Namun bukannya disambut baik, dia malah dihina, bahkan ditantang sang wanita tersebut. Jika kamu bisa buat saya berjalan lagi, akan saya bayar mahal kamu, bahkan aku rela dan ikhlas menjadi istrimu. Ketika sang pria sederhana tersebut memberikan ramuannya ke kaki sang wanita, keajaiban datang. Kaki sang wanita tiba-tiba bergerak, bahkan bisa berdiri dari kursi rodanya tersebut. Namun, bagaimanakah akhir dari kisah ini? Apakah tantangan yang diberikan sang wanita ditepati? Sahabat semuanya, sebelum kita mulai kisah ini, saya mohon keikhlasan teman-teman buat like dan komen dari asal mana kalian nonton video ini. Semoga kalian semua sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita lanjut ceritanya. Di depan sebuah rumah sakit besar yang selalu penuh hiruk pikuk, seorang wanita muda bernama Ayunda duduk di kursi roda yang telah menjadi tempatnya bergantung selama belasan tahun. Kedua, kakinya tak pernah lagi merasakan tanah, sementara dunia terus bergerak tanpa menunggunya. Di belakangnya berdiri ayahnya, seorang pria paruh baya yang selalu menjaga, sekalipun para dokter sudah lama memutuskan bahwa harapan untuk sembuh tak pernah ada. Pagi itu, mereka datang untuk pemeriksaan rutin yang sejujurnya hanya formalitas. Ayahnya tahu, Ayunda tahu, dan dokter pun tahu, tak ada perubahan. Namun mereka tetap datang, seolah mempertahankan sisa-sisa harapan yang sebenarnya sudah rapuh. Saat mereka menunggu di halaman rumah sakit, seseorang tiba-tiba berjalan mendekat. Seorang pria sederhana dengan pakaian lusuh, wajah kelelahan, dan langkah seperti orang yang telah menempuh perjalanan panjang. Di tangannya, ia membawa sebuah botol kecil berisi cairan berwarna kekuningan. Tatapannya penuh keyakinan aneh yang sulit dijelaskan. Tanpa ragu, ia berkata bahwa ia membawa ramuan warisan leluhurnya. Ramuan yang dapat memulihkan bagian tubuh yang lumpuh, sekalipun telah bertahun-tahun mati. Ayunda mendengarnya dengan senyum pahit. Baginya, pria itu hanyalah satu dari sekian banyak orang yang percaya pada keajaiban yang tak pernah ada. Ia merasa lelah mendengarkan klaim kosong seperti itu. Dengan nada menghina, Ayunda menantangnya. Ia berkata bahwa jika pria itu bisa membuatnya berjalan kembali, ia akan membayar mahal. Bahkan rela menjadi istrinya. Ayahnya terkejut mendengar kalimat itu, namun Ayunda hanya ingin membuat pria tersebut pergi. Namun anehnya, pria itu tidak tersinggung. Ia hanya menunduk sedikit, lalu berlutut di depan Ayunda. Ramuan itu dioleskan ke kaki Ayunda. Aromanya lembut seperti herbal hutan. Namun Ayunda tidak mengharapkan apa-apa. Ayahnya diam, memandang dengan rasa iba dan sedikit marah, karena seseorang datang membawa harapan palsu lagi. Sekitar 10 detik tak terjadi apa-apa. Ayunda hampir membuka mulut untuk mengusir pria itu, namun tiba-tiba sebuah sensasi hangat menjalari kakinya. Sensasi itu kecil, seperti getaran halus. Ayunda terdiam. Ayahnya mendekat, menatap kaki putrinya dengan mata membesar. Lalu, sesuatu yang tak pernah terjadi selama bertahun-tahun itu terjadi. Jari kaki Ayunda bergerak, sangat pelan, namun jelas. Ayunda memandang tanpa percaya, lalu mencoba menggerakkan lagi. Getaran itu merambat naik, membuat lututnya seperti mendapat tenaga baru. Ia memegang sandaran kursi roda. Jantungnya berdegup keras. Dengan tubuh gemetar, ia mencoba berdiri. Ayahnya menahan napas, mengulurkan tangan jika tiba-tiba ia jatuh. Namun Ayunda berdiri.
benar-benar berdiri. Lututnya goyah, tetapi kakinya menopang tubuhnya. Air matanya jatuh, begitu pula air mata ayahnya yang tidak mampu berkata apa-apa. Orang-orang yang lewat berhenti dan menatap, terpana oleh keajaiban yang tak masuk akal. Ayunda mencoba melangkah. Satu langkah kecil, kemudian satu lagi. Dunia seolah berubah warna. Ia ingin tertawa dan menangis sekaligus. Setelah bertahun-tahun terjebak dalam ketidakberdayaan, kini ia berdiri di bawah matahari dengan kaki yang kembali hidup. Ketika ia menatap pria sederhana itu, ia tidak lagi melihat seseorang yang ia hina. Ia melihat sosok misterius yang membawa sesuatu yang tak bisa dijelaskan ilmu kedokteran. Ia ingin meminta maaf, bertanya banyak hal, menepati tantangannya meski ia mengucapkannya dengan emosi. Namun sebelum ia bicara, pria itu sudah berkata dengan tenang bahwa ia tidak menginginkan bayaran apapun. Ia hanya menjalankan amanah leluhur, menyembuhkan tanpa meminta imbalan. Ayunda terdiam, tidak tahu harus merasa apa. Pria itu kemudian melangkah pergi, tidak meninggalkan nama, tidak meminta pengakuan. Ia pergi seperti ia datang, pelan, sederhana, dan misterius. Sejak kejadian itu, hidup Ayunda berubah. Ia kembali bisa mengejar mimpi, berjalan bersama ayahnya, dan merasakan dunia seperti orang normal. Namun di hatinya, tersisa tanya yang tidak pernah terjawab. Siapa sebenarnya pria itu? Dari mana datang kekuatan yang menyembuhkannya? Dan mengapa ia menghilang tanpa jejak? Yang pasti, Ayunda tahu satu hal. Keajaiban bukan hanya cerita. Kadang keajaiban datang melalui seseorang yang paling tidak kita duga, mengubah hidup kita selamanya, tanpa meminta apapun sebagai balasan.